Hai teman-teman, selamat datang di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Di dalam video ini masih berkisah tentang Janggem yang sekarang sudah masuk ke dalam istana. Namun pada hari pertama dia langsung membuat kekacauan. Hukuman seperti apa yang akan diterima Janggem? Apakah dia akan dikeluarkan? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Yuk, tonton video spoilernya. Namun sebelum itu, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, subscribe channel ini, like, komen, dan share. Dukungan kalian sangat berarti untuk saya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Melihat kudapan malam untuk Raja Tumpah berserakan di lantai karena perbuatan Janggem dan Yungseng, Dayang Han dan Dayang Min pun panik. Dayang Han sebagai Dayang senior langsung memutar otak. Memerintahkan Dayang Min, asistennya, untuk mencari bahan makanan yang tersedia. Hanya tinggal akar teratai dan jahe yang tersedia, karena tempat penyimpanan sudah dikunci. Dengan cekatan dan dibantu asistennya, Dayang Han pun membuat makanan untuk raja dari kedua bahan tersebut. Janggem yang melihat aksi masak dari Dayang Han sangat antusias. Selesai makanan itu dibuat, langsung dibawa ke istana raja. Raja yang mengetahui kudapan malam ini terbuat dari jahe terlihat tidak antusias, karena dia tidak menyukai aromanya. Namun saat dicicipi terlihat wajah yang sangat senang karena kudapan buatan Dayang Han sangat lezat. Nah, makanya dicoba dulu. Enak kan? Sekembalinya dari tempat raja, Dayang Han pun memerintahkan Dayang Min untuk mengurung kedua anak tersebut. Dan kedua bocah itu langsung dikurung di gudang. Yungseng yang sedari awal menangis ternyata menahan sakit. Tangannya terluka saat terjatuh. Janggem pun memohon pada Dayang Min untuk membuka pintu, namun tak dibukakan. Hingga keesokan paginya, Dayang Pelati mengetahui Janggem dan Yungseng menghilang. Dia pun langsung menyuruh kedua asistennya untuk mencari anak-anak itu. Di tempat lain, Gang Duku yang juga seorang koki kerajaan bertemu dengan Dayang Han. Dia melaporkan tentang usahanya mencari Park Myu-hee yang belum bisa diketemukan sampai hari ini. Selain itu, Gang Duku juga memohon pada Dayang Han untuk menjaga anak adopsinya, karena anak itu adalah seorang yatim piatu. Mendengar permintaan itu, Dayang Han pun menyanggupinya. Setelah lama mencari di istana, akhirnya kedua asisten itu bertemu dengan Dayang Han dan Dayang Min. Mengingat dua anak yang sedang dikurung di gudang dan sampai detik itu belum dibukakan, mereka pun segera bergegas menuju gudang. Tiba di sana, Dayang Han pun kaget melihat apa yang telah dilakukan oleh Janggem. Janggem yang pintar mampu merawat Yungseng yang sakit. Dengan menggunakan tanaman herbal yang tersimpan di sana, dia mampu menghentikan pendarahan yang dialami oleh Yungseng. Hingga datanglah Dayang Pelati dan kedua asistennya. Mereka pun langsung membawa kedua anak tersebut kembali ke tempat pelatihan. Di hadapan Dayang Pelati, Janggem mengatakan bahwa ini bukan kesalahan Yungseng. Sehingga Yungseng yang sedang dirawat tidak mendapat hukuman, dan semua hukuman dilimpahkan kepada Janggem. Beberapa cambukan menjadi hukumannya, dan selain itu Janggem pun diperintahkan untuk keluar. Yungro yang membenci Janggem tersenyum senang. Saat para gadis calon dayang sedang menerima pembelajaran, Janggem mendengarkannya dari luar sambil bersih-bersih. Yungseng sebagai teman yang baik membuka pintu lebar-lebar agar Janggem juga dapat belajar. Namun, baru pintu itu dibuka langsung ditutup lagi oleh Yungro.
Setelah beberapa hari mereka mendapatkan pembelajaran, waktunya untuk ujian. Dan yang langsung menguji mereka adalah Dayang Kepala. Yungro pun bertanya, apakah Janggem juga mengikuti ujian ini? Dayang Pelatih langsung menjawab tidak, karena Janggem dianggap telah melakukan pelanggaran dasar di dalam istana. Janggem yang mendengar itu langsung berlari dan bersimpuh, memohon untuk diizinkan mengikuti ujian tersebut. Awalnya, Dayang Pelatih tetap tidak mengizinkan Janggem untuk mengikuti tes tersebut. Namun, setelah mendengar alasan Janggem karena dia tidak mempunyai tempat tujuan lain selain di istana, akhirnya Dayang Pelatih mengizinkan Janggem untuk mengikuti tes tersebut. Namun dengan sebuah syarat, yaitu memegang wadah air dari tengah malam hingga besok hari sampai selesai ujian. Dan airnya pun tidak boleh tumpah. Janggem pun menyanggupinya. Dan dengan diawasi oleh seorang asisten Dayang Pelatih, Janggem pun mulai melakukan syarat tersebut. Meski dilakukan sambil menangis dan diminta untuk berhenti saja, Janggem tetap melaksanakan syarat tersebut. Hingga keesokan harinya, waktunya untuk ujian. Banyak dari calon dayang yang tak bisa menjawab pertanyaan dari Dayang Kepala. Namun Janggem yang mendengar dari luar begitu lancar dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ketika hampir selesai, Dayang Kepala mengetes satu persatu para calon dayang, terdengar suara tangisan dari luar. Tangisan itu berasal dari Yungro yang mencoba menjahili Janggem. Namun, air yang sedang dipegang Janggem tumpah mengenainya. Dayang Kepala yang akhirnya mengetahui bahwa Janggem sedang melakukan sebuah persyaratan dari Dayang Pelatih untuk bisa mengikuti ujian, akhirnya mengizinkan Janggem untuk mengikuti ujian tersebut. Janggem diminta untuk menjawab secara lengkap, detail dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan oleh Dayang Kepala. Semua dayang senior yang ada di situ harap-harap cemas. Mereka ragu Janggem dapat menjawab pertanyaan yang sangat sulit tersebut. Namun Janggem mampu dengan lancar menyebutkan setiap jawaban dari pertanyaan itu dengan lengkap, detail, dan jelas. Dan akhirnya, Janggem pun dinyatakan lolos, dan Dayang Han diminta untuk mendidik Janggem. Kini Janggem yang dalam pembimbingan Dayang Han tinggal bersamanya. Dibawalah Janggem ke kamar pribadi milik Dayang Han. Di dalam kamar itu, Dayang Han pun bertanya pada Janggem, kenapa Janggem sangat bersikeras untuk bisa tinggal di istana. Janggem pun mengatakan bahwa dia ingin menjadi dayang utama di dapur istana kerajaan. Mendengar keinginan itu, Dayang Han pun wajahnya berubah menjadi masam. Dia pun langsung memerintahkan Janggem untuk membawakannya air. Lagi, dan lagi. Setiap waktu Janggem disuruh untuk membawakannya air, tanpa diberi penjelasan maksud dari tugasnya itu. Dia pun bertanya pada teman-teman yang lain, apakah mereka juga disuruh untuk membawakannya air? Mereka pun menjawab tidak. Mendengar jawaban teman-temannya, Janggem pun menjadi sedih. Yungro menyuruh salah satu temannya untuk memberikan kabar bohong kepada Janggem, memberitahu pada Janggem untuk melakukan penyambutan terhadap dayang utama. Dan saat Janggem pergi ke tempat dayang utama, ternyata tidak ada perayaan penyambutan. Karena peristiwa ini, Janggem pun dikenal sebagai pembuat masalah. Dia pun dihukum untuk mencuci piring dan peralatan masak. Sebuah peristiwa terjadi yang mampu membuat dapur kerajaan menjadi gempar, di mana makanan yang baru dibuat langsung berubah menjadi basi. Belum menemukan apa penyebab dari makanan tersebut menjadi basi, timbul masalah lain, yaitu tentang stok piring dan bahan makanan yang belum ada di dapur istana sampai sekarang. Usut diusut, ternyata itu adalah tugas dari Janggem. Mendengar nama Janggem disebut, Dayang Han dan beberapa dayang senior pergi untuk menemuinya. Melihat Janggem yang sedang mencuci piring dan sedang mendidihkan air, Dayang Han pun bertanya, apakah Janggem mendidihkan air untuk mencuci piring? Janggem pun menjawab iya. Saat ditanyakan kenapa, Janggem pun langsung menjelaskan,
Karena badai pasir, air menjadi keruh. Dan bila digunakan, makanan akan cepat basi dan menimbulkan penyakit. Para dayang senior yang mendengarnya menjadi kaget, karena mereka tak mengetahui akan hal tersebut. Para calon dayang yang memusuhi Janggem mendapat omelan dari Dayang Choi. Mereka pun disuruh untuk mencuci piring bersama-sama. Dari peristiwa badai pasir ini, Janggem pun akhirnya menjadi tahu kenapa dia selalu disuruh oleh Dayang Han untuk membawakannya air. Karena Dayang Han mengalami sakit tenggorokan. Dan ini adalah pembelajaran pertama dari Dayang Han untuk Janggem. Sebagai pembuat makanan, mereka harus mengetahui kondisi dari orang yang akan memakan makanan buatan mereka. Beberapa calon dayang senior sedang membicarakan Gembyong. Secara silsilah, Gembyong adalah cucu dari dayang utama dan keponakan dari Dayang Choi. Mereka tampak iri karena Gembyong sedang melakukan latihan yang berbeda dengan mereka. Mereka pun berencana untuk melakukan latihan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Gembyong. Dan tugas mereka pun akhirnya dilimpahkan kepada juniornya, yaitu Janggem dan Yungseng. Janggem yang mengetahui Yungseng sedang bersedih karena kura-kuranya mati, akhirnya mengambil seluruh tugas tersebut. Memasukkan daun pinus ke dalam kacang, sepertinya tugas yang sangat sulit. Hingga malam hari tugas itu pun belum selesai. Hingga seorang calon dayang yang lain menghampirinya. Dia adalah orang yang melakukan sujud terakhir untuk orang yang dicintainya. Calon dayang itu menanyakan pada Janggem kenapa ia melakukan itu sampai larut malam. Janggem pun langsung menceritakan tentang para calon dayang senior yang sangat iri terhadap orang yang bernama Gembyong. Dan mereka pun melimpahkan tugasnya kepada Janggem agar mereka dapat berlatih melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Gembyong. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Janggem, calon dayang itu mengajari Janggem cara memasukkan daun pinus ke dalam kacang. Jangan mengarahkannya ke arah bulan, tetapi harus merasakannya lewat ujung jari. Ternyata itu ada tujuannya, untuk meningkatkan sensitivitas dari ujung-ujung jari mereka. Sambil memejamkan mata dan berkonsentrasi, Janggem melakukannya. Dan akhirnya dia mampu melakukan tugas itu dengan mudah. Jadi penasaran, seperti apa kehebatan Gembyong yang dijuluki sebagai koki ajaib? Dan apakah mampu para calon dayang senior mengalahkan dia? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye!